ada pertanyaan gini, powder coating Solo sama mesin powder coating itu bedanya apa? Sama kalau beli mesin kok bisa dibuka semuanya? Maksud diajari sampai bisa, itu kenapa? Halo teman-teman powder coating Solo. Jadi ini saya mau ngobrol sama Mas Dadang. Ya. Jadi tentang informasi-informasi yang penting untuk mau buka usaha bisnis powder coating. Jadi kan yang di mesin powder coating Solo yang Instagram itu kan banyak yang tanya Mas Dadang. Jadi kalau langkah-langkahnya pertama kalau mau buka powder coating itu apa aja Mas Dadang? Yang pertama yang jelas itu tempat. Tempat itu paling utama ya. Minimal luasan 9 meter persegi udah cukup. Jadi nggak perlu terlalu besar, itu udah cukup. Tapi memang standar yang bagusnya itu paling nggak luasan 12 meter. Karena nanti kan beberapa tempat itu kan dibutuhkan kayak misalnya mulai dari tempat barang datang, sortir, sampai penempatan alat, sampai tempat finishing, itu nanti harus luasan segitu paling enak. Berarti yang utama teman-teman yang diperhatikan itu berarti tempat. Ya. Tempat itu kurang lebih 12 meter paling 12. enak. Tapi minimalnya 9 meter persegi udah bisa. 9 meter persegi Ya. antara 9 sampai 12 Ya, berarti. nggak terlalu sempit lah Ya. maksudnya itu. Tapi enak lagi emang kondisinya tempatnya sudah, instalasinya sudah ada ya, Ya. daripada kontrak ya. Ya. Soalnya kan itu kalau seumpama kita bangun nih semisal ya, kan kebanyakan teman-teman kan banyak kan udah punya tempat. Ya. Jadi kalau seumpama bangun, itu penempatannya itu di mana aja, mulai dari awal. Untuk penempatan nanti gini. Jadi mulai dari awal depan. Dari depan. Nah, depan itu harus ada tempat untuk penerimaan, itu pasti harus ada. Itu satu ya. Yang kedua, tempat untuk sortir, istilahnya untuk treatment. Treatment. Sebelum masuk ke satu misalnya sunblasting. Rinciannya dari sunblast. Ya, urut. Sunblast, vapor dulu, terus apa namanya itu baru ke mesin powder coating, terutama di spray boot ya. Ya. Spray boot, baru ke oven. Oven. Nah, oven nanti balik lagi ke tempat apa namanya itu QC. QC. Jadi pengecekan Ya. selesai di powder nanti harus diceki, baru selesai nanti ke tempat ke depan lagi, ke front office lagi. Ya, taruh di Tuh. display yang di Ya, situ. display. Berarti urut-urutannya kalau tempat seumpama 9 atau 12 meter itu seperti itu ya? Ya. Jadi urut-urutannya. Ya. Tapi kalau seumpama semisal orang yang sudah kontrak itu, Ya. jadi nanti tinggal menyesuaikan aja urutannya, dikondisikan seperti itu. Sebetulnya dibikin seminimal mungkin tempatnya ya bisa, cuman kenyamanan kerja aja nanti dampaknya. Oh, Terus gitu. yang selanjutnya nanti seandainya apa namanya tempat itu kan produksinya di overload, repot Iya. untuk memisah antara barang datang sama nanti barang selesai, nanti akhirnya nyampur. Sama ini yang tanya, jadi kan kalau orang sebenarnya pengennya bukanya powder coating full Ya. set ya. Jadi Ya. powder coating itu meliputi treatmentnya itu lengkap semua. Ya. Kalau semisal pilih buka powder coatingnya dulu atau atau vapor blastingnya dulu, Mas Dadang? Kalau untuk restorasi itu yang penting menurut saya vapor. Lebih vapor ke dulu. Vapor dulu. Karena apa? Vapor itu lebih dominan banyaknya di restorasi ya. Oh, untuk gitu. terutama di engine loh ya. 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 Terus nanti baru ke sunblast. Tapi memang sebetulnya sunblast itu lebih apa namanya itu penting sebelum treatment ke vapor. Ya. Karena ada beberapa part itu yang harus di treatment dulu pakai sunblast. Beberapa part misalnya barang-barang tua yang udah korosinya udah parah harus itu dulu. Jadi sebenarnya sama aja untuk vapor sama powder coating itu tetap treatmentnya awal ada di sunblast. Kunci utama sunblast. Iya, di sunblast ya. Ya. Jadi teman-teman itu banyak yang tanya biasanya budgetnya minim itu buka powder coating dulu apa vapor blasting dulu? Sama-sama sebenarnya kalau dipikir ya vapor itu bagus, powder coating juga bagus. Iya. Tapi harus punya mesin sunblasting. Sunblast. Kalau mau hasilnya maksimal Ya. atau bagus.
nanti baru kalau semua sudah ada dana baru nanti larinya di powder coating. Betul. Jadi bukan di powder coating dulu baru di vapor itu bukan Nggak ya? bisa. Oh Nggak gitu. bisa. Kunci utama sunblast. Karena gini, bedanya antara powder coating industri sama otomotif itu kan di masalah di treatment. Treatment. Iya. Kalau industri kan kebanyakan barangnya itu barang katakanlah dari plat baru ya. Kita cuman ngilangin kayak misalnya karat atau noda oli, misalnya untuk di greasingnya aja. Tapi kalau di otomotif nggak bisa sistem kayak gitu. Karena beberapa material misal velg kayak gini udah korosi udah parah, kalau cuma dicelup-celup nggak bisa hilang. Emang harus detail ya? Sunblast. Sunblast. Iya. Itu berarti kunci utama untuk hasil sempurna mesinnya di powder coating itu ada di sunblast itu berarti ya? Iya. Oh itu. Itu kalau sekarang sudah dijawab ya. Jadi untuk pertama itu berarti kalau semama mau buka powder coating yang sudah ada dana untuk ambil paketan atau kalau nggak paketan ya semuanya udah lengkap. Itu tuh yang utama nanti tadi udah dijawab tempat, masalah tempat. Untuk nomor 2 kalau kalau masalah dana, jadi vapor blasting dulu apa powder coating itu udah dijawab juga vapor blasting dulu. Jadi kalau semuanya ini udah, jadi kalau ini sekarang kalau masalah wattnya, dayanya, Ya. Dan ini syarat yang kedua ya, istilahnya satu lagi keempat. Ya. Yang kedua listrik. listrik. Listrik itu mau pakai 1 pas 3 pas sama aja. Ya. Cuman kalau apa namanya itu wilayahnya itu misalnya dekat industri atau apa enak 3 pas sekalian. Tapi kebanyakan rata-rata yang tanya itu rumahan, jadi cuma punyanya nah 1 pas. Ya. 2 option tadi, kalau 3 pas tuh memang kita investasinya agak besar ya, tapi Ya. nanti untuk kaget ke belakangnya lebih ringan daripada 1 pas. Terus kalau misalnya pakai 1 pas itu rata-rata kan apa namanya itu jaringan untuk di rumahan gitu. Ya, industri home lah. Industri lah istilahnya. Itu butuhkan biaya paling enggak minimal itu 5.000, paling aman. Paling aman Iya, itu di 5.000. 5.000. Dengan kompresor 5 HP itu 5 HP. motornya aja, maksudnya kompresornya aja Betul. makannya sekitar 3.000. Nah. Itu kan listrik stabilnya. Kalau begitu pas angkatannya lebih dari itu. Jadi ini ada pertanyaan gini, powder coating Solo sama mesin powder coating itu bedanya apa? Sama kalau beli mesin kok bisa dibuka semuanya? Maksud diajari sampai bisa, itu kenapa Mas Dada? Jadi gini, yang satu bedanya powder coating Solo sama mesin powder coating. Ya, mesin powder coating. Kalau powder coating Solo itu kan kita jasanya. Itu di jasanya. Betul, pure di jasa. Istilahnya untuk edukasi lah kita kerjanya. Edukasi. Terus yang apa namanya itu mesin powder coating Solo, kita diproduksi mesinnya. Diproduksi mesinnya. Produksi mesin semua. Jadi memang kita pisah biar nggak istilahnya nggak nyampur di situ. Oh gitu. Kita divisinya kita pisah, jadi divisi untuk jasanya sendiri, Ya. produksi sendiri. Diproduksi. Ya. Dan itu makanya kalau seumpama ini untuk apa namanya orang-orang yang maksudnya mau beli mesin nggak khawatir kan? Iya. Jadi seumpama beli mesinnya, Mau training di sini Iya, mau bisa, training. mau nonton di sini dulu bisa. ya. nggak apa-apa. Jadi nggak hanya lepas untuk kita biasanya kalau seumpama beli mesin, Ya. terus kita lepas. Ya. Ini jadi gitu ya teman-teman powder coating Solo. Jadi untuk pembelian mesin di di mesin powder coating Solo ini, jadi beli mesin nggak hanya lepas ya Mas Sedan. Nah, Jadi masih intens sharing-sharing ya sharing. juga kita sering kok sama yang customer lama pun juga kayak gitu. Nanti masih Jadi, mau main kesini lagi sharing ya bisa. boleh. Sebetulnya gini, kita tuh sama-sama istilahnya ya sama-sama belajar dalam arti. Bukan kok saya itu bikin mesin begini terus saya itu yang paling hebat enggak. Kadang kita sesama customer pun kalau andai kata ini customer dapat cara yang terbaik untuk menangani trouble shooting di powder coating, solusinya yang memang bagus ya kita tampung, kita terima, kita share lagi ke teman-teman yang lain. Sama seperti maksudnya untuk produknya mesin powder coating Solo itu custom juga menerima. Iya. Dulunya kan enggak ya. Dulunya standar untuk otomotif Ya. seperti itu. Berhubung banyak masukan, kebutuhan maksudnya dari customer, itu dibuat sistem custom ya. Terus apa namanya, kenapa kalau kita bikin mesin powder coating kok kita buka semua trik-triknya? Ya, semuanya.
sebetulnya gini, saya itu bikin mesin sebenarnya nggak usah terlalu pelit-pelit ya kita bagi ini. Toh nanti orang lain pun juga mempelajari pun juga bisa. Iya. Ya, terus kita itu sebenarnya memberi kemudahan. Kita beli, kita istilahnya customer mengeluarkan uang. Kan apa salahnya kalau saya bagi-bagi ilmu? Iya, iya. Ya kita sama-sama supaya cari yang terbaik lah untuk. Apalagi kemarin-kemarin kan maksudnya untuk ini ya, maksudnya awal bangkitnya maksudnya pandemi juga kan ya, maksud ekonominya juga ini. Jadi gini, sebenarnya kita saya mau cerita dari awal ya. Awal mula saya bikin powder coating Solo ini, itu sebenarnya kan dampak dari pandemi juga. Sebelum itu saya itu udah bikin mesin-mesin rekayasa teknik sebetulnya, industri kayak gitu. Itu pun dulu juga gitu, saya bikin mesin, saya jual, juga saya share cara-caranya ke customer semua. Jadi kata orang mau tanya ini nanti problemnya gimana, terus solusinya gimana, ya saya share semua. Jadi makanya diterapkan untuk yang produksi mesin powder coating Solo ini ya. Betul. Jadi malah ditambah lagi, maksudnya kalau sumama produksinya ditambahi sama free untuk training, free untuk konsultasi, masih tetap instan, maksudnya komunikasi saudara gitu ya, masih family, maksudnya kalau yang dari jauh mau main ke sini juga masih bisa ya. Nah, itu salah satu jadi alasan itu. Ya. Kenapa saya itu bagi-bagi ilmu itu? Kenapa? Karena tiap wilayah itu kan jangkauannya kan jauh-jauh semua. Nggak mungkin toh yang misalnya daerah Papua sana terus mau hanya ngirim jasa ke sini, ongkirnya kan lebih mahal daripada jasanya di sini. Makanya setiap wilayah kalau mau buka coating, ya apa salahnya saya bikin saya buka semua cara-caranya. Jadi ini mesin powder coating Solo itu ya, satu pembuatan mesin dia tetap instan, maksudnya tanggung jawab, komunikasi, banyak lah maksudnya yang di-share ilmunya, sama biasanya masih dikasih bonus itu dipublikasikan ya Mas Dadang. Mesin powder coating Solo yang jasa juga itu kan punya sosial media. Biasanya yang baru buka di dunia otomotif, dia itu dipublikasikan. Seperti maksudnya kalau selama ada, biasanya kan tanya di Jakarta powder coating di mana, dikasih tahu info. Jadi tiap wilayah misalnya dari kita kan ada data ini ya, data tempatnya. Itu misalnya dari wilayah kalau dikasih sana, dia mau ngirim ke sini kan kasihan, ongkirnya juga mahal. Biasanya saya share, saya kasih tempat yang berdasarkan. Ya, jadi teman-teman yang lihat powder coating Solo ini, kalau seumpama tinggalnya bukan di wilayah Solo, kalau mau tanya maksudnya yang ada powder coating, vapor blasting atau sun blasting jasa itu, bisa DM aja di powder coating Solo. Jadi nanti dibalas di situ, dikasih informasi. Ini Mas Dadang mau tanya, ini kemarin ada pembeli dari luar Jawa, itu tanya, dia kan katanya itu waktu komunikasi sama saya kan dia lagi dihandle sama saudara sendiri. Lah kalau dia mau cari karyawan, itu yang baik yang seperti apa untuk karyawan? SDM-nya ya? SDM-nya, sistem SDM. Jadi gini, kalau untuk itu SDM di powder coating jasanya ini ya, itu sebenarnya nggak perlu ribet-ribet kayak orang cat konvensional, istilah harus butuh tenaga ahli. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi powder coating itu yang intinya satu. Kita kalau mau hire orang baru, saya mau nyari rekrutmen, kita cari yang lulusan STM tapi ya satu yang hobi di otomotif. Oh iya. Kalau Jadi dia nggak hobi otomotif, kadang susah nyambung diajak. Berarti kan bisnisnya di dunia otomotif. Iya. Jadi otomatis jadi yang klik sama yang dunia passionnya. Bukan yang formal kita secara ini nggak perlu. Bisa pun tapi ya susah. Ya. Kita mau eksperimen di situ nanti harus gimana nanti susah. Tapi kalau udah paham di otomotif enak. Yang lebih diutamakan yang di dunia otomotif. Ya, satu itu, terus yang kedua kalau misalnya untuk di bagian di powder coating itu satu jelas kita cari orang yang karakternya orang sabar ya. Terus yang kedua orang yang teliti. Ya. Terus nggak buta warna. Jadi teman-teman powder coating, jadi ada beberapa hal ya. Jadi kan kalau sumama SDM itu kan
katakanlah ambil SDM yang ada 3 aja. Jadi dari sunblast, Ya. vapor, sama powder coating. Betul. Ini diperhatikan baik-baik. Kalau untuk sunblast, Mas Dadang, Sunblast itu satu kuncinya, orangnya harus fisiknya harus kuat. fisiknya bagus. Fisiknya kuat, Fisik bagus. Nah, satu itu, nggak butuh orang pinter. Ini tuh udah mengikuti SOP udah pasti. Ya udah pasti bisa. Nanti di mesin udah ada scan barcode-nya gitu. Iya, iya. Tinggal di barcode caranya gimana udah ngikutin itu aja udah pasti. Iya, iya, iya. Tinggal genjot gini aja, yang penting orangnya fisiknya kuat udah pasti. Itu yang di sunblast ya. Kalau yang di vapor Apa itu juga sama. sama. Orangnya fisik. Oh, tapi kalau yang terakhir kalau yang seumpama orang SDM cari yang di powder coating itu Berarti tadi. Tadi ya? Kuncinya tadi ya satu ya pasti. sabar, Yang kedua teliti. teliti. Yang ketiganya tadi nggak buta warna karena penting banget. Iya, iya, Ini iya. kalau urusan warna nggak bisa orang katakan hijau bunyi Iya. terang nanti bilangnya kuning kan repot. Sabar itu dalam arti soalnya kan banyak ini ya, maksudnya treatment-treatmentnya yang dilakukan sebelum di powder sebelum di coating, powder kan ada harus di isolasi, ya, dicek ya. dulu, terus nanti ada bagian yang padahal ada luka-luka harus ditutupin dulu. Terus waktu di powder coating berapa warna nanti dipoles, itu kan butuh penelitian, nggak mungkin kalau nggak sabar nggak mungkin jadi. sama warnanya nggak buta warna. Nggak buta warna, Itu paling penting iya. itu. Nyari orang orang yang buta warna mintanya hijau nanti cat oranye. Oh, iya, iya. Itu berarti tesnya cuma itu aja. Iya. Yang paling penting berarti untuk SDM-nya yang ada di powder coating mungkin ya. Ya. Yang di powder coating itu pokoknya sabar, dia terus habis itu nggak buta warna itu sudah Nggak butuh orang berpengalaman di bidang tes. beda ya. Enggak. Mekanismenya Soalnya beda. nanti malah gini juga. Kalau kita nyari orang yang berpengalaman di bidang tes, otomatis satu salarynya pasti minta tinggi. Ya, Ya. soalnya Yang kedua, profesional. yang kedua, ini kerjaan ini sebenarnya nggak repot-repot kayak tes profesional, harus ngoplos dan gitu itu enggak. Kita udah ada bubuk A, warna B, ini tinggal aplikasi aja udah. Nggak perlu repot. Jadi sudah ada bubuknya itu, nanti keterangannya apa, tinggal ditembaknya di media itu Iya. sudah beres ya. Ya, kita masuk oven udah ada timernya sendiri. Nggak. Waktunya sekian, temperatur sekian udah ada Udah. ukuran udah otomatis. Jadi semuanya mesin sama pertanyaan terakhir ini. Ini pertanyaan terakhir. Untuk pembelian mesin powder coating di powder coating Solo ini ya, di mesin powder coating Solo ini cara penggunaannya nanti apa pasti sudah bisa? Kalau untuk tutorialnya itu nanti kan udah ada. Saya jamin pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Itu ya. Memang gini, yang butuh waktu penyesuaian itu nanti paling di coating. Cuman itu aja. Iya, karena semua pun walaupun training pun juga gitu. Nanti kan di saat kita nanti udah mulai produksi, itu nanti kan namanya itu material itu beda-beda. Iya. Jadi kasus dari material itu nanti beda-beda. Otomatis sekali udah ketemu kasusnya itu otomatis nanti udah pasti tahu. Udah Paling pasti penyesuaian 1 bulan lah, itu udah pasti. Kurang lebih ya, Ya, maksudnya kalau yang lain kayak sunblast, vapor, terus dijamin langsung des sudah. pasti bisa. Pasti. Itu pun 1 bulan itu bukan orang otomotif banget ya, maksudnya Ya, untuk di powder coating. ya. Kalau dia basicnya punya otomotif mungkin Ya. nggak sampai segitu sudah Oh, bisa. Kalau orang udah berpengalaman di powder ya otomatis udah langsung bisa loh. Ya. Tapi kan kita yang kita bilang kan orang yang dari nol. Ya. Dari nol. Ya udah itu aja Mas Dadang, maksudnya untuk informasinya. Jadi itu teman-teman powder coating Solo ya yang sudah disampaikan sama Mas Dadang. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi itu 2 minggu sekali. Informasi biasanya yang banyak tanya jawab di channel YouTube atau di Instagram mesin powder coating, di TikTok sama powder coating Solo nanti saya tanya jawab lewat situ aja.